Bagaimana jika alat berkebun terbaik tidak memerlukan bahan bakar, kabel, atau layar, namun tetap bekerja lebih efektif daripada peralatan modern? Kaum Amish telah diam-diam menggunakan alat-alat ini selama beberapa generasi untuk menanam lebih banyak makanan, menghabiskan lebih sedikit waktu, dan menjaga pertanian mereka berkembang tanpa listrik. Alat-alat ini sederhana, cerdas, dan dibuat tahan lama. Begitu Anda melihatnya, Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa berkebun tanpanya, terutama alat nomor 3 yang satu itu akan sangat mengejutkan Anda. Urdutah, penanam benih genggam. Menanam benih dengan tangan mungkin terlihat alami, tetapi petani Amish tahu cara melakukannya dengan lebih baik. Mereka menggunakan penanam benih genggam untuk membuat barisan lurus dengan jarak tanam yang tepat setiap saat. Alat ini bergulir di atas tanah, menjatuhkan benih pada interval yang merata, menghilangkan perkiraan dalam penaburan tangan atau penyebaran. Mekanismenya sederhana. Sebuah roda mengontrol laju jatuhnya benih, dan pengaturan yang dapat disesuaikan memungkinkan penyesuaian untuk setiap tanaman. Wortel membutuhkan jarak tanam rapat, jagung membutuhkan yang lebih lebar, dan hanya perlu beberapa detik untuk menyesuaikan. Penaburan berlebihan di satu tempat akan menyebabkan penjarangan yang membosankan di kemudian hari dan membuang-buang benih. Penanam genggam ini menghilangkan masalah ini, menempatkan setiap benih tepat di tempat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Penghematan waktu sangat signifikan selama musim tanam. Penaburan tangan memakan waktu berjam-jam, tetapi penanam ini menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kedalaman dan jarak tanam yang seragam meningkatkan tingkat perkecambahan, yang berarti lebih banyak tanaman tumbuh dari jumlah benih yang sama. Alat ini tahan lama, mencerminkan nilai-nilai Amish. Beli sekali, gunakan selama beberapa dekade. Banyak keluarga mewariskan penanam ini dari generasi ke generasi, hanya membutuhkan sedikit perawatan untuk berfungsi dengan sempurna. Tanpa mesin, tanpa listrik, hanya mekanika yang solid, bekerja tahun demi tahun. 2. Garpu lebar, broad fork. Pemadatan tanah lebih merusak kebun Anda daripada yang Anda kira, menghancurkan struktur tanah yang dibutuhkan akar untuk tumbuh subur. Anakan modern menciptakan lapisan keras tepat di bawah kedalaman kerjanya, memperburuk pemadatan seiring waktu. Kaum Amish menggunakan garpu lebar untuk bekerja dengan biologi tanah. Garpu lebar terlihat seperti garpu raksasa, dengan gigi yang berjarak 6 inci, satu sama lain pada bilah selebar 3-4 kaki. Petani menginjak palang, mendorong gigi-gigi ke dalam tanah, lalu mengayunkan pegangan ke belakang untuk mengangkat dan memecahkan tanah tanpa membaliknya. Proses ini menciptakan kantung udara, saluran drainase, dan menjaga lapisan tanah alami yang dibuat oleh cacing dan mikroorganisme. Menggunakan garpu lebar seperti pijatan dalam untuk tanah, melonggarkannya tanpa menyebabkan kerusakan jangka panjang. Kesehatan tanah terlihat membaik dalam satu musim. Tanaman mengembangkan akar yang lebih kuat karena mereka dapat menembus jauh dengan mudah, tidak perlu melawan lapisan yang padat. Air meresap lebih baik, mengurangi aliran permukaan, membantu air hujan alami mencapai akar dengan lebih efektif. Waktu sangat penting. Musim semi untuk persiapan bedengan, mendekompaksi setelah musim dingin. Musim gugur untuk memasukkan bahan organik, mempersiapkan siklus beku cair. Alat ini bekerja paling baik pada tanah yang cukup lembab, tidak terlalu basah atau kering. Meskipun lebih berat daripada mesin bajak, manfaat jangka panjangnya sepadan. Tanah mempertahankan strukturnya selama beberapa musim, mengurangi kebutuhan untuk pembajakan dalam yang berulang. 3. Cangkul roda gulma tumbuh lebih cepat daripada kebanyakan tanaman, dan mereka tidak pilih-pilih tempat untuk tumbuh. Kaum Amish menggunakan cangkul roda untuk membasmi gulma tanpa merusak tanaman mereka. Alat ini menggabungkan efisiensi mekanis
dengan presisi yang diperlukan untuk bekerja dekat dengan tanaman berharga. Desainnya dilengkapi roda yang bergulir di antara barisan dengan lampiran yang dapat diganti untuk berbagai tugas. Mata cangkul berosilasi memotong gulma tepat di bawah permukaan tanah. Gigi pengolah tanah memecah tanah yang berkerak, meningkatkan sirkulasi udara di sekitar akar. Lampiran pembajak membuat parit untuk irigasi atau menimbun tanah di sekitar kentang. Menggerakkan cangkul ini di antara barisan setiap minggu menjaga gulma tetap terkendali. Waktu adalah kunci. Lakukan saat gulma masih kecil, hindari kemungkinan mereka menjadi dewasa dan berbiji. Lebih sedikit upaya yang dibutuhkan dibandingkan cangkul tangan. Roda menanggung sebagian besar beban, dan lampiran memberikan keuntungan mekanis. Satu orang dapat membersihkan beberapa hektar sayuran dalam satu pagi. Fleksibilitas lampiran sangat berharga. Beralih dari menyangi wortel ke menimbun kentang tanpa mengganti alat. Alat yang sama yang digunakan untuk kacang bulan Juni dapat menggali alur untuk penanaman musim gugur nanti, memaksimalkan investasi. 4. Penanam jagung baris tunggal. Menanam jagung membutuhkan presisi yang tidak dapat dicapai dengan menabur benih secara acak. Kaum Amish menggunakan penanam jagung baris tunggal untuk memastikan jarak tanam dan kedalaman yang sempurna. Alat ini didorong dengan tangan untuk kebun kecil atau ditarik oleh kuda untuk ladang yang lebih besar, menjatuhkan biji jagung satu persatu pada interval yang tepat sambil secara bersamaan membuka alur dan menutupi benih. Penyesuaian kedalaman memastikan benih berada pada tingkat optimal untuk varietasnya. Penyesuaian jarak tanam mencegah kepadatan berlebihan yang mengurangi hasil. Penyimpanan benih penting bagi petani Amish karena mereka menyimpan benih mereka sendiri setiap tahun. Penanaman yang presisi menghindari pemborosan, memastikan kepadatan tanaman maksimum untuk hasil optimal. Setiap benih yang disimpan adalah potensi makanan untuk keluarga atau ternak. Ladang besar yang ditanam dengan tangan akan memakan waktu berhari-hari, tetapi penanam ini menyelesaikan pekerjaan dalam beberapa jam. Jarak tanam yang merata memudahkan penyiangan, karena alat pengolah tanah pas tepat di antara barisan. Penanam ini tahan lama, banyak keluarga menggunakannya selama beberapa dekade dengan perawatan minimal. 5. Sabit pengumpul, cradle, scythes. Memanen biji-bijian kecil tanpa mesin tampaknya mustahil, tetapi kaum Amish menggunakan sabit pengumpul untuk membuat pekerjaan itu efisien dan mudah dikelola. Sabit ini memiliki jari-jari kayu yang menangkap tangkai yang telah dipotong, mengumpulkannya menjadi ikatan rapi siap untuk diikat. Teknik ini membutuhkan latihan, tetapi pekerja terampil dapat memotong hampir secepat pengikat biji-bijian kuno. Ayunan sabit yang berirama memotong tangkai dengan rapi, dan kerangka kayu menumpuk biji-bijian dengan rapi, mengurangi kehilangan. Produksi biji-bijian skala kecil menjadi layak karena alat ini jauh lebih murah daripada mesin. Keluarga menanam gandum, jelai, dan gandum hitam tanpa membutuhkan mesin mahal yang hanya digunakan beberapa hari setahun. Memotong dengan sabit seperti memimpin orkestra dengan tongkat tajam. Semuanya harus berirama. Ikatan biji-bijian diikat segera setelah dipotong, lalu ditumpuk menjadi tumpukan untuk dikeringkan sebelum perontokan. Biji-bijian berkualitas tinggi dan menyimpan lebih baik daripada biji-bijian yang dipotong mesin. Pekerjaan ini juga membuat Anda bugar. Tidak perlu keanggotaan gym terpisah. 6. Alat pembalik kompos. Bahan organik yang membusuk memberi makan tanah, tetapi membutuhkan pembalikan teratur yang sering diabaikan banyak petani. Kaum Amish menggunakan alat pembalik kompos untuk mengubah sisa-sisa menjadi kompos kaya lebih cepat. Garpu rumput sudah cukup untuk tumpukan kecil, tetapi alat berputar atau berungkit menangani tumpukan besar dengan lebih efisien, memecah area yang padat, mencampur bahan, dan memasukkan oksigen untuk dekomposisi bakteri yang lebih cepat. Mencampur rasio jerami, pupuk kandang, dan sisa sayuran yang tepat menciptakan kompos panas,
membunuh biji gulma dan penyakit. Terapkan di musim gugur agar cuaca musim dingin mengintegrasikannya, atau di musim semi untuk segera memberi makan tanaman. Banyak pertanian memelihara beberapa tumpukan kompos pada tahap yang berbeda, memastikan pasokan berkelanjutan. Mengubah limbah menjadi kompos menghemat biaya pupuk, meningkatkan tanah dalam jangka panjang, dan mendukung panen yang stabil. 7. Sistem irigasi gravitasi pengelolaan air sangat menentukan keberhasilan panen, terutama di musim kemarau. Kaum Amish menggunakan sistem irigasi gravitasi, memanfaatkan air hujan dan ketinggian untuk mengairi tanpa pompa listrik. Tong penampung air hujan yang terhubung ke atap rumah dan lumbung mengumpulkan lebih dari 600 galon dari 1 inci hujan, cukup untuk menyiram kebun dan ladang kecil. Beberapa tong dihubungkan dengan sistem luapan untuk memaksimalkan penampungan air. Tong-tong ditempatkan di lereng bukit atau di platform setinggi 6-10 kaki untuk menciptakan tekanan bagi penyemprot atau saluran tetes. Saluran utama berdiameter besar menjaga tekanan, dan saluran yang lebih kecil mengatur penyiraman yang tepat. Sistem ini fleksibel, memberikan siraman lembut untuk bibit atau aliran deras untuk tanaman yang sudah mapan, mengurangi pemborosan, dan memastikan cakupan yang merata. Petani secara manual menyesuaikan katup atau menggunakan pengatur waktu untuk menyiram pada waktu optimal, seperti pagi hari, memaksimalkan kesehatan tanaman dan menghemat air. 8. Pemipil jagung manual. Memipil jagung kering dengan tangan adalah pekerjaan yang membosankan. Kaum Amish menggunakan pemipil jagung manual untuk memisahkan biji dengan cepat dan sempurna. Mesin ini mencengkeram tongkol dan engkol tangan memutar gigi logam yang mengupas biji hingga bersih tanpa merusak. Satu orang dapat memproses beberapa gantang jagung dalam waktu yang dibutuhkan untuk memipil beberapa tongkol dengan tangan. Biji-bijiannya seragam, cocok untuk benih atau pakan ternak. Pemipilan cepat memungkinkan pakan segar yang sering daripada bergantung pada biji yang disimpan. Pekerjaan ini menjadi proyek musim dingin, menjaga keluarga tetap sibuk dan bahagia dengan tujuan bersama. Pemipil ini tahan lama, tidak memerlukan listrik, dan hanya membutuhkan sedikit perawatan, menjadikannya investasi jangka panjang untuk pertanian mandiri. 9. Pembajak tarik kuda. Mengolah tanah di antara barisan tanaman membutuhkan presisi untuk menghindari kerusakan pada tanaman, sekaligus menghilangkan gulma dan meningkatkan kondisi tanah. Kaum Amish menggunakan pembajak tarik kuda untuk melakukan tugas ini dengan efisiensi dan akurasi tinggi. Alat ini memiliki gigi yang dapat disesuaikan, yang dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan berbagai jarak baris, pengaturan sempit untuk sayuran yang ditanam rapat, seperti wortel, atau lebih lebar untuk jagung dan kedelai. Mekanismenya mengandalkan kuda yang terlatih untuk berjalan lurus, mengikuti alur, menarik pembajak dengan tepat di antara barisan tanpa merusak tanaman. Kuda yang terampil dapat mengolah beberapa hektar dalam sehari, yang jauh lebih cepat daripada mencangkul dengan tangan. Waktu untuk pengolahan tanah sangat penting, dilakukan pada awal ketika gulma masih kecil dan tanaman sudah mapan, memastikan kontrol gulma maksimal dengan gangguan minimal pada tanaman. Mengolah tanah beberapa kali setiap musim meningkatkan infiltrasi air dan sirkulasi udara di zona akar, memecah kerak permukaan, dan memasukkan bahan organik ke dalam tanah. Hasilnya adalah pertumbuhan tanaman yang lebih kuat dan hasil panen yang lebih tinggi, karena tanah yang beraerasi dan kaya nutrisi. Kuda dan petani bekerja sama sebagai tim, dengan kuda menyediakan daya tarik dan manusia memandu untuk akurasi. Pembajak tarik kuda tidak memerlukan bahan bakar dan bertahan selama beberapa generasi dengan perawatan sederhana seperti mengasah gigi atau memperbaiki tali kekang. Ini adalah solusi yang hemat biaya, ramah lingkungan, yang selaras dengan praktik pertanian berkelanjutan kaum Amish. Alat-alat Amish ini
mungkin terlihat kuno, tetapi mereka telah teruji oleh waktu karena suatu alasan. Mereka bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya, menghemat tenaga, mengurangi limbah, dan memberikan hasil nyata. Anda tidak memerlukan peralatan mewah untuk bertani dengan cerdas. Cukup alat yang tepat dan sedikit kearifan Amish. Cobalah beberapa. Anda tidak akan mau kembali.